Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Data sensus penduduk 2018 menunjukkan ada sekitar 86,7% atau 231 juta jiwa dari total 266 juta jiwa penduduk beragama Islam. Walau Islam menjadi mayoritas, tetapi Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Indonesia sendiri secara konstitusional mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Meski tak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh sebagaimana halnya Arab Saudi dan Qatar, napas-napas Islam tetaplah diakui dan diterima dalam hukum positif di Indonesia dengan adanya sejumlah regulasi atau undang-undang tentang perkawinan, peradilan agama, perbankan syariah, wakaf, pengelolaan zakat, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta yang terbaru Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sejarah awal penyebaran Islam menurut sejumlah catatan, menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja, sejak abad kedua sebelum Masehi orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi, orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah, pada pertengahan abad ke-8 orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12. Artinya dakwah di Nusantara sudah merentang selama beberapa abad di masa-masa awal. Indonesia sendiri di masa-masa itu, tidaklah asing dari pandangan musafir Arab, Sulaiman at-Tajir misalnya, sampai ke kawasan Zabij yang ada di timur India. Dilengkapi pula oleh catatan ahli geografi sejaman, Ibnu Hurdazbih bahwa Zabij dipimpin seorang maharaja, yang juga disetujui oleh pendapat Yaqut al-Hamawi dan al-Masuti. Belakangan, pendapat soal negeri maharaja ini disetujui sejarawan Arab modern, Husain Munis, bahwa ia merujuk pada daerah yang kini ada di kawasan Indonesia modern. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Sumatera Utara, mereka telah mengenal Islam. Selama masa-masa ini, dinyatakan oleh Van Leer dan Skrike, bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari Jones dan Eski Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan, dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih Islami. Di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah dan Madinah, yang sebelumnya pula sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh dari ulama Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bon untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, pengaruh dari Kesultanan Ternate turut berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi bagian tengah dan utara. Salah satu buktinya adalah eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di semenanjung utara Sulawesi hingga ke Sulawesi bagian tengah dan timur. Selain pengaruh Kesultanan Ternate, ulama-ulama besar yang hijrah ke wilayah Jazirah Utara dan Tengah Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selain itu, Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua, sejak abad ke-17, telah berhasil melakukan upaya penyebaran agama Islam hingga mencapai wilayah semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Kalau ahli sejarah barat beranggapan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad 13 adalah tidak benar, Abdul Malik Karim Amrullah berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi sebuah naskah Tiongkok mengkabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera, Barus. Pernyataan yang hampir senada dikemukakan Arnold, bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Meskipun Kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli-ahli bumi Arab, di dalam tarikh Cina telah disebutkan pada 674 Masehi orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi semasa pemerintahan Khilafah Islam Utsman bin Affan, 644 sampai 656 Masehi, memerintahkan mengirimkan utusannya, Muawiyah bin Abu Sufyan, ke tanah Jawa yaitu ke Jepara, pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jai Sima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Namun menurut Hamka sendiri, itu terjadi tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Pada tahun 718 Masehi Raja Sriwijaya Sri Indra Farman setelah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 717 sampai 720 Masehi, dinasti Umayyah, pernah berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz sekaligus berikut menyebut gelarnya dengan 1000 ekor gajah, berdayang inang pengasuh di istana 1000 putri, dan anak-anak raja yang bernaung di bawah payung Panji. Baginda berucap terima kasih akan kiriman hadiah daripada Khalifah Bani Umayyah tersebut. Dalam hal ini, Hamka mengutip pendapat Eski Fatimi yang membandingkan dengan The Forgotten Kingdoms Niger bahwa memang yang dimaksud adalah Sriwijaya tentang Muara Takus, yang dekat dengan daerah yang banyak gajahnya, yaitu Gunung Suliki. Apalagi dalam rangka bekas candi di sana, dibuat patung gajah yang agaknya bernilai di ana. Tahun surat itu disebutkan Fatemi bahwa ia bertarikh 718 Masehi atau 75 Hijriah. Dari situ, Hamka menempatkan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Selain itu, fakta yang juga tak bisa diabaikan adalah bahwa adanya kitab Izharul Haq fi Silsilah Raja Verlak yang ditulis Abu Ishaq al-Makrani al-Fasi yang berasal dari daerah Makran, Balochistan menyebut bahwa kerajaan Perlak didirikan pada 225 Hijriah atau 847 Masehi diperintah berturut-turut oleh 8 sultan. Bukti lain memperlihatkan telah munculnya Islam pada masa awal dengan bukti tarikh Nisan Fatimah binti Maimun, 1082 Masehi, di Gresik. Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Semper bahwa para pedagang Muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan. Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang, ataupun memakai kelas atas guna menekan kawula-kawula rakyat, namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan, dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Selama masa-masa abad pertengahan ini, pedagang-pedagang Muslim turut memberi andil dalam bertumbuhnya perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana, bersamaan dengan kegiatan dagang orang Tionghoa dari dinasti Ming, Gresik, Malaka, dan Makassar berubah dari kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa. Begitupun untuk Aceh, Patani, dan Banten. Masa kolonial pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601 Kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang, tetapi pada perkembangan selanjutnya mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya, VOC. Sejak itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya kecuali Aceh. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan Sumulyayatul, kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Para santri, peserta didik pesantren, menjadi jundulah, pasukan Allah, yang siap melawan penjajah.
sedangkan ulamanya menjadi panglima perang. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat pada masa kerajaan Islam yang syair-syairnya berisi seruan perjuangan. Para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda. Di akhir abad ke-19, muncul ideologi pembaruan Islam yang diserukan oleh Jamal al-Din Afghani dan Muhammad Abduh. Ulama-ulama Minangkabau yang belajar di Kairo, Mesir banyak berperan dalam menyebarkan ide-ide tersebut, di antara mereka ialah Muhammad Jamil Jambek dan Abdul Karim Amrullah. Pembaruan Islam yang tumbuh begitu pesat didukung dengan berdirinya sekolah-sekolah pembaruan seperti Adabiyah, 1909, Diniyah Putri, 1911 dan Sumatera Tawalib, 1915. Pada tahun 1906, Tahir bin Jalaluddin menerbitkan koran pembaruan Al-Iman di Singapura dan 5 tahun kemudian, di Padang terbit koran Dwi Mingguan Al-Munir.